Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam berdiri dari lainnya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami bersani dari semua kedua orang kita jadi tapi bila ulama ilah wal ulama ilah namakan wa ilah muhaddisin dan mufassirin khususan Syekh Imam Tabari wa Syekh Abdul Qadir Jilani wa Syekh Harun Ar-Razi wa Syekh Al-Aini Al-Qurtubi wa Syekh Imam Ibnu Katsir wa Syekh Jaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jaluddin Asyidi wa Syekh Sulaiman Al-Jamal wa Syekh Imam Masyawi wa Syekh Masyawkani wa Syekh Mahmud Al-Alusi wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekh Mustafa Al-Marani wa Syekh Tahir Ibn Ashur wa Syekh Tawal Al-Syarawi wa Syekh Tantawi wa Syekh Rabi Al-Juhaini wa Syekh Muhammad Ali As-Sabuni wa Syekh Ibrahim Allahu Sallallahu Bisri Mustafa Ramdan Bayu Masyaykhina Jawi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutaken surah Al-Baqarah ayat 100 kawan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin 'amma ya'malun. Qad nara, teman-teman mirsani sapa ingsun. Qad nara, teman-teman mirsani sapa ingsun takal rupa wajhika ing bolak-balike wajah sira Muhammad bisama ing dalem langit falan waliyannaka monggo yakti ngadepaken sapa ingsun ka ing sira Muhammad kiblatan ing kiblat tardoha kang ridho sapa sira ing kiblat fawali monggo ngadep poto sapa sira wajhaka ing wajah sira satral masjidil harami ana ing arah-arah masjidil haram wahai suma kuntum lagi dalam dindi panggonan wahai suma ing dalam dindi panggonan kuntum tinemu sapa sira kabeh fawallu monggo ngadep napa sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh syatrahu ing arah-arah masjidil haram. Wa innal ladzina lan setuhune wong akeh wektu kang diparingi sapa si alladzina alkitab ing kitab layak lamun ayat iki padha weruh sapa si alladzina annahu setuhune madhep masjidil haram iku al-haqqu haqqi rabbihim saking pangerane alladzina wa mawahulan ora ana sapa Allah iku bighafilin lali amma saking barang ya'maluna kang padha nglakoni sapa menungso kabeh. Dawa syaripun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nalika isi ana ing Mekah sadurunge hijrah yen salat madhep
marang kiblat Ka'bah yaitu kiblat eyangi Nabi Ibrahim. Barang Kanjeng Nabi pindah hijrah menyang Madinah anyar-anyaran Kanjeng Nabi nampi dawuh supaya madhep kiblat Baitul Muqaddas. Perlune kanggo ngelulur atine wong-wong Yahudi kang fanatik marang Baitul Muqaddas. Kanjeng Nabi madhep marang kiblat Baitul Muqaddas iku suwene namung 16 utawa 17 wulan. Usono wong-wong Yahudi isih padha wae sedeng Kanjeng Nabi dhewe sabenere isih remen madhep kiblat Ka'bah. Amarga Ka'bah iku kejaba pancen kiblate eyangi Nabi Ibrahim, madhepe Kanjeng Nabi marang kiblat Ka'bah iku luwih bisa narik marang Islame wong Arab. Saking kepingine Kanjeng Nabi diwangsulaken marang Ka'bah maneh nganti Kanjeng Nabi sering banget mirsani langit kang nuduhaken nemen anggone Arab-Arab tumekane wahyu. Dawuh pindah kiblat temenan barang wis 16 utawa 17 wulan. Kanjeng Nabi madhep Baitul Muqaddas. Kanjeng Nabi tampa wahyu kang surasani supaya Kanjeng Nabi sak umate madhep marang Ka'bah. Nalika iku suarane wong-wong Yahudi lan wong-wong musyrik geger. Apa iku wong madhep kiblat kok malah ngalih. Sedelok madhep Ka'bah, sedelok madhep Baitul Muqaddas, sedelok maneh madhep Ka'bah maneh. Mirang suara geger mau Kanjeng Nabi susah nanging ora sepiro sebab sadurunge mangsa Kanjeng Nabi wis nampa dawuh kang surasane wong-wong bodho saking wong Yahudi lan wong musyrik bakal mesti padha nyawa anggone Kanjeng Nabi pindah kiblat. Wong-wong kang padha bodho ora ngerti yen sakbenere wetan kulon iku kagungane Allah Taala ana ing aran diwae Kanjeng Nabi madhep iku sejatine yo madhep marang pangeran. Dene anane perintah madhep Baitul Muqaddas utawa Ka'bah iku hikmahe manunggalaken ngadepi umat Islam sehingga ora namung ngadepi dodo wae kang manunggal nanging uga ngadepi ati disuprih dening pangeran supaya uga manunggal. Kode naro sungguh kami melihat apa lubawat jika fis samai wajahmu menengadah ke langit. Falan waliyannaka kiblatan tardoha, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan di mana saja kamu berada palingkanlah wajahmu ke arahnya. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab yaitu Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Wa ma'allahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah sekali-kali tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Keterangan ini mangke cukup panjang. Insyaallah boten saged tutup satu ayat. Saderenge kula terangkan tentang ayat ini, terlebih dahulu kula menerangkan tentang huruf qad teng ayat ini. Qad nar. Qad teng ayat ini ulama berbeda pendapat tentang nopo faedah qad teng ayat ini. Kalau kita melihat tafsir Jalalain, tafsir yang paling sering dikaji oleh para santri di pesantren, ini tentang tafsir Jalalain, Syekh Jalaluddin Asyuti menerangkan bahwasanya tentang ayat ini litahkik itu untuk menguatkan, untuk menegaskan, untuk memperkuat. Jadi kode naro, teman-teman sungguh. Itu menurut tafsir Jalalain, menurut Syekh Jalaluddin Asyuti. Tapi menurut tafsir Al-Kasyaf, menurut tafsir Al-Kasyaf, kalau tentang ayat niki dimakna rubama. Terus menurut tafsir Al-Kasyaf karangan Imam Zamakhsyari, memiliki dimaknani rubama naro. Kalau naro ayu rubama naro. Rubama, itu bisa dimaknai kadang-kadang. Dengan sering maknani kitab itu rubama memang biasa dimaknai kadang-kadang. Tapi bisa juga dimaknani sering. Nah, kan ayat ini yang dimaksud bahwa makna
kasratur ru'yati, akeh oleh ningali. Jadi pada naro dan beberapa tafsir itu enten dalam kurungi sering, atau sungguh kami sering melihat, karena mempunyai faedah, mempunyai makna rubama. Yang mana rubama itu bermakna imau kasratur ru'yati. Jadi pada naro ay kasratur ru'yati, oleh akeh ningali. Cuma tentafsir As-Sawi dimaknani terbagi lintaksir krono ngakeh-ngakehaken. Sing dimaksud krono ngakeh-ngakehaken apa? Wa huwa bin nadhari fi'lin nabi la li ru'yatillahi. Sing dimaksud taksir iku ngakeh-ngakeh dari ayat iki menurut tafsir Imam As-Sawi itu adalah penggawean Kanjeng Nabi. Oleh ningali Kanjeng Nabi bukan ningali Gusti Allah. Terus kalau kita melihat makna kan, sungguh kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit. Dan menurut tafsir Jalalain, menurut tafsir Al-Qasab, sing ningali itu Gusti Allah. Gusti Allah itu sering dirso, sering ningali. Kanjeng Nabi ini sering wajahnya menengadah ke langit. Tapi menurut Imam As-Sawi, betul seperti itu. Sing dimaksud mengenai ayat ini, bifi'lin nabi la li ru'yatillahi. Terus Kanjeng Nabi itu sering menengadah wajahnya dengan ningali langit. Pertama, masalah kodok. Yang kedua, singen dua ayat pinter. Kita sudah pernah membahas ayat tentang nasah dan mansuh. Terus kalau ayat sing dinasah, niku sing dinasah niku ayatnya tidak dinasah, tapi namun hukumnya sing dinasah. Diterangkan pun juz-juznya. Ada ayat nasah, ada ayat mansuh. Nah, dengan tafsir Ibnu Katsir dikatakan, qala Ali bin Abi Thalhah an Ibnu Abbas kana awwalu ma nusikha minal Qur'ani al-qiblah. Menurut riwayat Ibnu Abbas, pertama kali yang dinasah dengan Al-Qur'an itu adalah tentang kiblat. Sampun diterangkan tentang beberapa pertemuan sebelumnya, mulai juz kali, bahwasanya pertama kali kiblat itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Baitul Maqdis, ada yang mengatakan Ka'bah. Tapi setelah Kanjeng Nabi hijrah, kiblat dipindah ke Baitul Maqdis. Dan setelah ke Baitul Maqdis dipindah mana ke Ka'bah. Nanti itu keterangannya. Jadi yang dinasah pertama kali tentang Al-Quran itu adalah masalah kiblat. Kemudian dikatakan wadzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma hajra ila Madinah wa kana aktsaru ahliha al-yahud. Ketika Kanjeng Nabi hijrah, pertama kali hijrah dari Makkah ke Madinah, wa kana aktsaru ahliha al-yahud. Kebanyakan penduduk Madinah, mayoritas penduduk Madinah itu beragama Yahudi. Terus kita kedah membuat bayangan yang pikiran, membuat imajinasi. Ketika Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan otomatis nang Madinah Nabi pendatang, hijrah. Ketika hijrah, Kanjeng Nabi hijrah, itu penduduk mayoritas Madinah itu adalah orang Yahudi. Fa'amarahu an yastaqbila Baitul Maqdis fa farahat al-yahud. Barang ketika Kanjeng Nabi sampun dugi teng Madinah, Allah memerintahkan kiblat niku dipindahkan Baitul Maqdis. Fa farahat al-yahud. Wong Yahudi padha bunga. Wong Yahudi padha seneng. Wong Yahudi padha seneng. Fastaqbalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin asyara syahrun. Kemudian Kanjeng Nabi menghadap Baitul Maqdis selama beberapa bulan. Kita sudah membahasnya menurut pendapat yang masuk 16 sampai 17 bulan. Maka yuhibbu qiblata Ibrahim. Sementara Kanjeng Nabi ini tasik remen, mana ini tasik remen kalau kiblat itu menghadap nanggone Ka'bah, yang mana Ka'bah itu adalah kiblatnya nenek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim. Maka ayatullah wa yanzuru ila sama, maka kemudian Kanjeng Nabi selalu berdoa dan melihat ke langit. Terus turunlah ayat
niki. Terus asbabun nuzulnya seperti itu. Kanjeng Nabi ketika teng Madinah itu sering melihat langit, terus berdoa supaya kiblat itu dipindah, akhirnya turunlah ayat niki. Terus Kanjeng Nabi niku awal niku sebenarnya remen seneng ketika kalau kiblat niku tetap nanggoni Ka'bah. Nah, ulama berbeda pendapat. Kemudian tafsir At-Tabari dikatakan summa ukhtulifa fi sababi alladhi min ajli kana sallallahu alaihi wasallam yahwa qiblatal Ka'bah. Ulama itu berbeda pendapat apa yang menjadikan Kanjeng Nabi itu rindu dengan kiblat Ka'bah. Kalau apa dulu? Menurut pendapat pertama, sebagian ulama berkata kariha kiblat Baitul Maqdis. Kanjeng Nabi itu boten remen menghadap marang Baitul Maqdis. Kenapa? Min ajli annal yahuda qalu yattabi'u qiblatana wa yukhalifuna fi dinina. Kanjeng Nabi boten remen ketika Kanjeng Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis niku, Kanjeng Nabi boten remen sebab beliau mendengar wong-wong Yahudi niku ngomong delok Muhammad itu ya yattabi'u qiblatana. Muhammad itu nganut marang kiblat awak dhewe, tapi wa yukhalifuna fi dinina, tapi agamane siji karo awak dhewe. Jadi ketika Kanjeng Nabi mendengar orang-orang Yahudi berkata seperti itu, Kanjeng Nabi itu boten remen. Akhirnya boten remen madhep marang Baitul Maqdis karena mendengar orang-orang Yahudi berkata seperti itu. Kalau Muhammad itu kiblatnya padha karo awak dhewe, tapi agamane siji. Bahkan penulis tafsir Al-Marawi dikatakan walaula dinuna lam yadri aina yastaqbilul kiblat. Bahkan orang-orang Yahudi ini mengatakan saumpama gak ono agamane awak dhewe, jarene wong Yahudi, Muhammad dan umatnya itu tidak akan tahu kiblatnya di mana. Jadi ketika Kanjeng Nabi temui Baitul Maqdis, orang-orang Yahudi berkata seperti itu. Saumpama gak ono agamane awak dhewe, Muhammad karo umat-umat tidak ngerti kiblatnya di mana. Akhirnya fakariha an-nabi sallallahu alaihi wasallam qiblatahul hatta ruwiya annahu qala li Jibril. Akhirnya Kanjeng Nabi niku boten remen nggih, lalu akhir kekat Kanjeng Nabi niku ndonga marang Gusti Allah, matur marang malaikat Jibril, wa dittu law annallaha sarafani an qiblatil yahudi ila ghairiha. Sampai diriwayatkan Kanjeng Nabi niku matur marang malaikat Jibril, saya sangat mengharap jika Allah memindahkan kiblat saya, kiblat Baitul Maqdis ke kiblat yang lain. Saking boten remeni mendengar seperti itu. Delok Muhammad itu kiblate padha karo awak dhewe, tapi ternyata agamane siji. Itu menurut pendapat yang pertama. Menurut pendapat yang kedua, wa qala akharun bal kana yahwa dzalika min ajli annahu kana qiblat Abi Ibrahim alaihissalam. Menurut pendapat yang kedua, Kanjeng Nabi itu remen menghadap Ka'bah, rindu menghadap Ka'bah karena memang Ka'bah itu adalah Ka'bah kiblat yang dibangun oleh leluhurnya, oleh nenek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim. Karena itu Kanjeng Nabi niku tak rindu menghadap ke Ka'bah. Lanjutannya ayat taqalluba wajhika fis sama'. Taqalluba wajhika fis sama'. Wajahmu guys menengadah ke langit. Nyata mawon nggih. Hal seperti nyata mawon dibahas dalam tafsir Al-Qurtubi. Ulama ini berbeda pendapat, tapi maksudnya itu dekat. Sing dimaksud taqalluba wajhika fis sama', taqalluba wajhika itu menurut Imam At-Tabari, Kanjeng Nabi itu wajahnya sing ndangek nanggone langit. Tapi menurut Imam Az-Zujjaj mriki dikatakan taqallubu ainaika fin nadhari ila sama'. Kanjeng Nabi niku mripate niku kedua matanya niku melihat ke langit. Tapi maknanya wal makna mutakoribun. Maknanya itu hampir sama lah. Wajah dana kan otomatis meripatnya kan juga melihat langit. Jadi yang dimaksud taqalluba wajhika fis sama',
Ada yang berpendapat wajahnya yang menghadap ke langit sehingga ada yang berpendapat matanya yang melihat ke arah langit, tapi maknanya hampir sama. Maknanya hampir sama. Terus kenapa kok disebut di sana ayat ini? Wa khassa as-samaa bizikri, disebut sama secara khusus, disebut kata langit secara khusus, idhiya mustasaddun bi ta'dhimi ma udifa ilaiha. Karena disebut sama, disebut langit secara khusus niku karena langit niku mempunyai takdim, mempunyai keagungan kan yang disandarkan kepadanya. Terus sesuatu yang tinggi itu sesuatu yang mempunyai keagungan. Langit itu dhuwur, langit itu dhuwur, akhirnya kita langit itu disebut karena langit itu mempunyai keagungan. Lanjutannya ayat falan waliyannaka qiblatan tardhaha, kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu ridhoi. Yang dimaksud kamu ridhoi dengan ayat ini aituhibbuha, yang kamu sukai. Dan seperti yang diterangkan sebelumnya tengah awal, Kanjeng Nabi ketika teng Madinah itu, ketika pun nyampe teng Madinah, kiblat diarahkan ke Baitul Maqdis, tapi mana itu Kanjeng Nabi tasih roman marang Ka'bah, masuk ke marang Ka'bah. Maka dilanjutkan ayat fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ulama sepakat yang dimaksud Masjidil Haram dengan ayat ini adalah Ka'bah. La khilafa fi hadza, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Jadi fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, yang dimaksud Masjidil Haram ini adalah Ka'bah. Kemudian ini dikatakan kila hiyal baiti kullihi, ya bangunan Ka'bah itu secara keseluruhan. Bangunan Ka'bah itu secara keseluruhan. Walaupun ada yang berpendapat, kemudian ini dikatakan qala Ibnu Umar hiyal mizati minal Ka'bah. Yang dimaksud Masjidil Haram menurut Ibnu Umar itu bukan Ka'bah secara keseluruhan, tapi hiyal mizati minal Ka'bah. Mizat itu apa? Talang terbuat dari emas. Atau sing taun rono, talang emas niku nanggone arah jerone apa ya? Jawa ini Hijr Ismail. Hijr Ismail itu oleh apa nih kabar? Lori, betul. Oleh Lori, tak tahu Rono tapi ngerti. Berarti tahu Rono ini. Lori Ka'bah. Hijr Ismail itu asal Lori Ka'bah yang mana nanggone Hijr Ismail itu kalau mizat. Mizat itu talang, pancuran. Ibu kalau sing burung kelakon itu kepingin hujan-hujan adus nanti sore talang mas. Ini sing derek keturutan itu. Pun mugi-mugi bisa keturutan, masih jenengan bisa mugi-mugi iso keturutan ini dari keturutan niku kula. Yo ngajar asbab wis iso jenenge Hijr Ismail wis lek mlebu nang Ka'bah kok koyo gak mungkin. Mlebu nang Ka'bah koyo gak mungkin, tapi walaupun kan bisa, kalau masuk Ka'bah kan bisa. Lek kok koyo kok gak mungkin, tapi lek nang ngene udan-udan ngadus nang ngene misore pancuran emas niku, talang emas niku itu masih memungkinkan. Cuman di dereng ditakdir mawon. Dan menurut Syekh Maliki, kok menawa jenengan meneh ditakdir morono pas wae udan, lek iso niku nggih. Udan-udan nang ngene sore talang mas. Udan iku rahmat, terus iku mudhun nang ngene Ka'bah, terus liwat ngene pancuran, liwat mizab berarti iku rahmate double-double. Rahmate double-double. Iku sing dereng lakon. Nah, mizab itu, terlalu ini dikatakan wal mizab huwa kiblatul Madinah wa ahli Syam. Mizab itu, pancuran emas itu adalah kiblatnya penduduk Madinah dan penduduk Syam. Karena Madinah itu berada nanggone lore Ka'bah. Madinah itu nanggone lore Ka'bah berarti ngadep ngidul.
maka kiblatnya Ka'bah dan Syam niku meliputi Suriah, Lebanon, Palestina. Itu kiblatnya nanggone Mizab. Wa hunaka kiblatu ahli Andalusi, dan di sini juga menjadi kiblatnya penduduk Andalusia, penduduk Spanyol. Kalau boten ningali petanya, tapi yang ini dikatakan seperti itu. Tapi yang jelas memang Madinah itu berada nanggone lore Ka'bah, sehingga penduduk Madinah menghadap ke arah selatan. Terus di mana nanggone sisi lore Ka'bah niku ono Mizab, ono pancuran. Sehingga menurut Ibnu Umar, Mizab itu adalah Qiyalul Mizab minal Ka'bah. Terus itu adalah kiblatul ahli Madinah, kiblatul ahli Madinah. Pun kita tulisan. Ayat ini Gusti Allah menggunakan lafaz syator. Syator niku bermakna memiliki dikatakan an-nahiyah wal jihata. An-nahiyata wal jihata. Nahiyah niku sekitar, jihad niku arah, jihata arah. Jadi yang dimaksud syator niku adalah sekitar Ka'bah atau arah Ka'bah. Nah, lewat ayat ini kaum Islam, kaum muslimin, semua ulama ini sepakat bahwa menghadap kiblat itu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Ini kudu menghadap arah kiblat, arah Ka'bah. Kecuali sholat dalam keadaan khauf atau sholat sunnah di atas kendaraan. Sholat khauf itu mungkin Allah jadi tak mengakoni kayak ini, itu terjadi ketika dalam keadaan perang. Dalam keadaan perang kita masih diwajibkan untuk melakukan sholat. Ini sholat tidak harus menghadap kepada kiblat. Kiblatnya nang dia itu pokok sing aman. Itu adalah sholat khauf. Sholat khauf tidak harus menghadap kiblat. Kiblatnya adalah arah yang aman. Sing nomor loro sholat sunnah di atas kendaraan. Kiblatnya nang diae masih belok ngalor, masih belok nang diae tetep boten nopo-nopo. Jadi lek jenengan kepengin praktek mau nek numpak bis atau numpak opo saged sholat sunnah di atas kendaraan. Tapi yo sapa sing tau nglakoni koyo ngoten. Tapi boten nopo-nopo, boten nopo-nopo, boten nopo-nopo. Nah, karena kiblat menjadi syarat sah sholat, yaitu menghadap ke arah kiblat. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya seseorang yang sholat di depan Ka'bah? Apakah orang itu menghadap melihat nang Ka'bah atau melihat tempat sujud? Ulama beda pendapat. Seseorang entah ketika umroh, ketika haji, terus dia berada di Masjidil Haram, sholat nang ngarepin wonten Ka'bah. Nek wis nang ngarepin Ka'bah, sholat niku apa dhewe sholat menghadap Ka'bah apa menghadap nang tempat sujud? Ulama beda pendapat. Ada yang berpendapat menghadap ke depan. Yaitu Imam Malik. Mungkin insya Allah keterangan itu dari pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya. Imam Malik niku, menurut Imam Malik niku lek sholat niku gak menghadap arah sujud, tapi menghadap ke depan. Nah, lek nang Ka'bah dia berarti delok Ka'bah. Sebab berada di depan Ka'bah. Anggone tafsir Al-Munir Karami Syekh Al-Azhari dikatakan meliku wa man jalasa fil Masjidil Haram falyakun wajhuhu ilal Ka'bah. Sapa sing wong sing ulung berada di Masjidil Haram, hendaknya dia wajahnya menghadap ke Ka'bah, wa yanzur ilaiha imanan wa ihtisaban, dan melihat ke arah Ka'bah dengan penuh iman dan mengharap pahala. Fa innahu yurwa anna nazara ilal Ka'bati ibadatun. Karena ada riwayat yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya melihat Ka'bah itu adalah ibadah. Terus ada yang berpendapat nek sholat nang ngarepe Ka'bah itu adalah Ka'bah. Tapi menurut pendapat mayoritas, dan itu
yang mempraktekkan ini, kula gak ada kitab Fathul Mu'in, kitab Fathul Mu'in. Tapi kalau buka tangan kitab I'anatul Thalibin, enggak ada kitab I'anatul Thalibin jenengan saya ketinggalan teng juz 1 halaman 214. Tapi tentang bagian I'anatul Thalibin ini, tentang bagian Fathul Mu'in niku teng mriku didhawuhaken wa sunnah idamatu nadhari mahalli sujudi. Disunnahkan untuk orang yang sholat itu terus menerus nadhari mahalli sujudi, melihat tempat sujudnya. Kenapa kok disunahkan seperti itu? Li'anna dzalika aqrabu ilal khusyu'i. Karena sesungguhnya hal itu lebih mendekatkan seseorang itu terhadap khusyuk. Sholat, apapun jenis sholatnya, kalau kita fokus nang tempat sujud, itu lebih dekat nanggone khusyuk daripada kita melihat nanggone ngarep. Apa ketika misalnya melihat Ka'bah terus nanggone ngarep, ketika itu akeh wong tawaf. Jadi mungkin bisa saja terganggu dengan pandangan orang yang lalu lalang tawaf. Jadi menurut tempat umum tetap disunahkan untuk melihat tempat sujud. Enten lanjutane, walaupun sing sholat niku utuh. Jadi walaupun sing sholat niku utuh tetap disunahkan untuk melihat tempat sujud. Wa ikana indal Ka'bati, walaupun yang sholat itu berada di depan Ka'bah. Ini kitab Fathul Mu'in, kitab yang sering dikaji tentang dunia pesantren. Walaupun seseorang itu sholatnya di depan Ka'bah, tetap disunahkan untuk melihat tempat sujud. Al-Fidul nanti, utawa di dalam kegelapan, di dalam gelap. Jadi misalnya petang, ya tetap disunahkan untuk melihat tempat sujud. Al-Fisolatul jenazati, atau ketika sholat jenazah. Sholat jenazah itu masih gak sujud. Karena ngadeg kok langsung salah. Tapi senajan hati sujud, tapi tetap disunahkan untuk menghadap ketika sholat menghadap tempat sujud. Betul delok mayit. Soalnya kalau tinggalkan lah tiang-tiang itu. Sholat jenazah itu betul tinggal ini delok ngarep. Ya betul apa-apa tetap sah. Betul apa-apa tetap sah. Tapi sunnahnya itu tetap melihat ke arah tempat sujud. Masih gak sujud. Jadi buatan ningali pembisoy buatan ningali pembisoy tidak, tapi tetap disunahkan untuk melihat tempat sujud walaupun itu sholat jenazah. Naam, yo aku tadi. As-sunnatu ayyuqassiru nadharahu ala musabbihatihi inda rafiha fi tajahudi. Yo disunahkan seseorang itu untuk mengarahkan pandangannya ala musabbihatihi terhadap telunjuknya inda rafiha ketika dia mengangkat telunjuk itu kita syahudi dalam tasyahud. Insyaallah pun maklum wis diunduki cilik sakniki bener ketika sholat itu menghadap arah tempat sujud disunahkan seperti itu, tapi nek wis at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah itu maca tasyahud itu ketika jari ini diangkat baru melihat nanggone jari. Terserah ngangkati kapan. Menurut Imam Syafi'i, illallah, menurut Imam Malik kan awal tahiyat sudah disunahkan digoyang-goyangkan. Itu melihat jari. Boleh. Ya, terus bagi orang yang berada di depan Ka'bah tetap disunahkan menurut pendapat yang kedua, menurut pendapat yang sing tenggone tafsir tenggone kitab Fathul Mu'in, tetap disunahkan untuk menghadap tempat sujud. Tapi ada yang berpendapat tidak menghadap tenggone Ka'bah, menghadap ke Ka'bah. Itu bagi mereka yang berada di depan Ka'bah. Terus pertanyaan nih, bagaimana kalau seseorang itu jauh dari Ka'bah? Ngadoh ke Ka'bah ribuan kilometer dari Ka'bah, gak ngerti
Pasti apa? Apakah seseorang itu harus kenceng marang bangunan Ka'bah atau cukup arahnya saja yang menghadap ke arah Ka'bah? Karena nggone bangunan. Ulama berbeda pendapat. Tafsir Al-Qurtubi dikatakan, "Wahtalafu hal fardhu ghaibi istiqbalul aini amil jihadi." Ulama berbeda pendapat. Apakah orang yang gaib, maksudnya gaib ini wong sing adoh teko Ka'bah, itu diwajibkan dia itu menghadap presisi terhadap bangunan Ka'bahnya atau cukup nang arahnya saja yang menghadap ke Ka'bah? Duduk harus kenceng persis nang Ka'bah tidak. Napa perbedaan pendapatnya? Menurut pendapat yang pertama, faminhum man qala bil awwal. Menurut pendapat yang pertama, siapapun saja sholat itu kudu kenceng karo Ka'bah. Masih ada. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu kalau kita itu benar-benar sholat ini sudah lurus marang Ka'bah atau tidak? Kan pertanyaannya seperti itu. Menurut pendapat yang pertama, seseorang yang sholat walaupun keadaannya gaib, artinya gaib itu jauh dari Ka'bah, itu tetap kudu madhep nang kenceng marang bangunan Ka'bah. Ainil Ka'bah. Untuk bangunan Ka'bah ini gua. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita sholat ini sudah benar-benar presisi marang Ka'bah? Ada beberapa jawaban. Jawaban pertama, ada peristiwa astronomi. Peristiwa astronomi ini terjadi setahun sebanyak 2 kali. Jadi ada peristiwa astronomi setahun ini terjadi sebanyak 2 kali. Terjadinya kapan? Tanggal 27 dan 28 Mei. Sing nomor loro tanggal 15 karo 16 Juli. Sing 27 karo 28 Mei niku jam 16:18 waktu Indonesia bagian barat. Sing 15 sampai 16 Juli itu jam 16:27 waktu Indonesia bagian barat. Ketika tanggal itu, jam itu, semua bayangan yang kita lihat, kalau posisi bangunan atau posisi benda itu tegak lurus, maka bangunan itu menghadap nanggoni Ka'bah. Karena pada saat itu terjadi fenomena alam, matahari melintas di atas Ka'bah. Peristiwa itu dikenal dengan Rasul Kiblat, atau lebih pas lagi dikenal dengan istiwa Al-Aqbah. Istiwa Aqbah. Jadi lek kepingin ngerti bangunan ini persis ngedep Ka'bah apa enggak, niku yo ngenteni tanggal 27 sampai 28 Mei jam 16:18 WIB, atau 15 sampai 16 Juli jam 16:27 WIB. Wah, wis kelewat Gus. Bisa iki wis pulang Agustus saya. Wis kelewat terus ya apa? Kalau kelewat, kita bisa melihat lewat Rasul Kiblat hadiah. Tentu dengan disertai ilmu falak, ilmu astronomi, dengan alat-alat yang sederhana, dengan robot, dengan jangka, niku mangke saged ditingali kalau bangunan ini menghadap Ka'bahnya itu persisnya ya apa? Niku diketahui dari bayangan. Tentu dengan ilmu falak, dengan ilmu astronomi. Tapi nek jenengan boten saged ilmu falak, boten saged ilmu astronomi, maka kita harus bersyukur. Kita hidup di zaman yang sekarang ini tahun 2024, di mana lompatan teknologi itu sangat besar. Jenengan yang kelahiran tahun 80 ke bawah, niku pasti bisa merasakan lompatan teknologi ini luar biasa. Mungkin jenengan lahir tahun 80 ke bawah, niku menangi ke zaman mesin tik, terus warna komputer kan pentil siji, pentil loro sampai pentil papat jigo gede saiki laptop dan itu tipis-tipis. Lompatan teknologinya luar biasa. HP kebiyen guru HP zaman telepon umum ya, sampai pager warna HP sing gede di amal sampai HP cilik dengan teknologi yang sedemikian canggih, sehingga saking canggih nih
lewat HP kita bisa melihat sebuah bangunan ini, apakah bangunan ini menghadap ke Ka'bah atau tidak. Dengan apa? Dengan melihat kiblalokator.com atau melihat aplikasi-aplikasi tertentu. Kulo ningali ditinggali lewat satelit, melihat lewat satelit bangunan masjid ini, bangunan musola ini menghadap ke arah Ka'bah. Dan dengan kepingin semerap buyar ngaji kok terus kepingin ningali kalau ini memang lurus marang Ka'bah. Cuman kalau kepingin presisi, pas presisi nih ya kudu pas wae istiwa abdul nih Mas. Tapi ya kudu bangunan dasarnya kudu rata juga. Makanya orang arah-arah yang ngukur itu biasanya kayak buat terpas nih untuk menunjukkan bahwasanya bidang ini benar-benar datar. Cuma kalau kita memanfaatkan teknologi, bangunan ini, masjid ini, musola ini sudah presisi ke arah Ka'bah. Beberapa tempat di luar ini ono sing gak pas, bahkan mencengnya atur. Mencengnya atur yang ngomong di pendapat yang kedua. Sebab pendapat yang kedua apa? Sebab menurut pendapat ini, sing pertama ini wahwa dhaifun. Lek gawe pendapat sing pertama ini kan pendapat yang dhaif. Sebab apa? Li annahu taklifun lima la yasilu ilaihi. Ya kangelan. Ya sangat kangelan bagi setiap orang. Lek sholat itu kudu kenceng marang Ka'bah. Sangat kangelan. Jadi lek benar-benar boten kenceng marang Ka'bah. Seperti halnya makin di beberapa tempat ono sing cukup lebar, bahkan yang sing sampai di atas 10 derajat. Kemiringannya ini sampai di atas 10 derajat. Ya kok boleh miring kaya ngoten, boten presisi marang Ka'bah. Menurut pendapat yang kedua, boten napa-napa. Sebab napa? Wa minhum man qala bil jihad. Menurut pendapat yang kedua, sing wajib itu gak kudu menghadap marang Ka'bah, tapi cukup arahnya yang arah ke Ka'bah. Jadi misalnya menceng 5 derajat, menceng 8 derajat, bahkan menceng 10 derajat lebih pun menurut pendapat ini betul-betul. Bahkan dikatakan memiliki ini adalah pendapat yang masyhur, pendapat yang kuat seperti itu. Sebab apa? Ada 3 pendapat, ada tiga dasar. Yang pertama, annal mumkinu alladhi yaqtabilu fihi at-taklif. Ya sing mungkin panjang seseorang itu menghadap ke arahnya kiblat. Lek persis nang oleh bangunan kiblat, bangunan Ka'bah kesulitan. Sing nomor kali asani annahu al-ma'muru bihi fil Qur'ani. Sing diperintahkan nang oleh Qur'an iki, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Arai gak kudu nang oleh kenceng marang Ka'bah itu, tapi cukup arahnya saja. Sing ketiga, as-salisu annal ulama ihtaju bisofi at-tawili alladhi yu'lamu qat'an annahu amafu ardil baiti. Wong bangunan misalnya masjid sing gede kaya masjid Istiqlal. Lek sofi tuwa dia otomatis kan kangelan untuk menghadap persis nang gone Ka'bah. Sebab Ka'bah niku ukuran bangunannya itu sekitar tidak lebih dari 13 meter. Dari Istiqlal ke masjid agung ke masjid sing gede sofi dawa iki otomatis gak iso. Bener-bener presisi nang gone Ka'bah. Di samping niku Kanjeng Nabi dawuh, mriki dikatakan saking Ibnu Abbas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-baitu qiblatun li ahli masjid. Ka'bah itu adalah kiblat bagi penduduk masjid. Jadi penduduk masjid itu adalah orang yang hadir di Masjidil Haram. Wong lek nang Masjidil Haram iku ya kudu ngadep nang gone Ka'bah, harus benar-benar presisi marang Ka'bah. Kalau dia melihat Ka'bah nang gone ngarep Ka'bah, kudu kenceng marang Ka'bah. Karena al-baitu qiblatun li ahli masjid. Wal masjidu qiblatun li ahli al-haram.
Masjidil Haram itu adalah kiblat bagi penduduk tanah haram. Jadi orang-orang yang berada di luar masjid, Sunan hotel itu ya gak harus ngadep nanggone Ka'bah, cukup ngadep marang Masjidil Haram. Wal haramu qiblatun li ahli ardi fi masyariqiha wa magharibiha min ummati. Dan tanah haram itu menjadi kiblat bagi penduduk bumi, baik di timurnya atau baratnya dari umatku. Jadi yo gak harus benar-benar presisi marang Ka'bah. Dan juga wonten sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi riwayat Ibnu Majah kemudian Kanjeng Nabi dawuh ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Apa saja antara timur dan barat itu adalah kiblat. Sekali lagi, Kanjeng Nabi ketika matur hadis niku Kanjeng Nabi berada di Madinah, yang mana ketika di Madinah itu menghadap ke arah selatan. Terus Kanjeng Nabi dawuh ma bainal masyriqi wal maghribi kiblatun. Antara timur dan barat itu adalah kiblat. Timur kono, barat kono, berarti gitu kono. Menghadap ma bainal masyriqi wal maghrib. Antara timur dan barat persis ini persis nomor niki lek di Madinah niku tetap adalah kiblat. Jadi senaoso misalnya jenengan nanggone omah terus nanggone jero omah ono bangunan sing jenengan khusus lagi gawe salat. Saumpama gak presisi marang Ka'bah, ya gak apa-apa. Tetap sah karena itu menghadap ke arah kiblat. Cuman lek jenengan kepingin ngepasno niku wis ae. Yo bagi sing nanggone omah-omah niki saged jenengan tingali lewat HP. Dan jenengan kepingin semerat mangke buyarnya sedikit saged omong-omongan sih delok masjid iki jenengan tinggali nanti bisa kelihatan mana masjid yang presisi marang Ka'bah, mana yang tidak. Pun jika sunatan berpikir itu insya Allah sebelum 2 minggu lagi belum akan kesini ketika siang hari untuk mengecek secara prosedur kiblat secara yang kedua menggunakan alat-alat. Lek ditingali secara satelit di sampun lumayan lah, sampun lumayan. Tapi untuk memastikannya sebelum 2 minggu lagi, kalau insya Allah tak meriki siang-siang terus kepingin ningali. Tapi lek ningali satelit sih sampun, ningali satelit sampun. Terus Rebu Beijing Prendel, Rebu Mali, insya Allah kulaturakan hasilnya bagaimana. Buat cakap semata untuk kita manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.